yang lain yang akan membuat JIS baru. Terus saya enggak, saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan di JIS, infrastrukturnya diperbaiki, kemudahan-kemudahan diberikan, karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai, termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam. Itulah yang kemudian kenapa pertemuan saya dengan Pak Ahok kali ini betul-betul kami menimba ilmu, menggali pengalaman, dan keberanian untuk memutuskan. Bedanya saya sama Pak Ahok, saya lebih tenang lah. Kalau Pak Ahok kan... Apa hal yang paling ditekankan sama Pak Ahok pada Mas Pram? Jadi pengalaman beliau melakukan banyak perbaikan secara mendasar dan substansi di Jakarta ini yang akan kami lakukan. Termasuk saya diskusi sama Bang Dul. Dan pemikiran ini kurang lebih sama dengan Pak Ahok. Misalnya mengenai balai rakyat. Rakyat miskin kota, rakyat terbawah yang memang tidak mampu untuk menikahkan anak, menyunatkan atau mengkintankan anaknya. Harus ada kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah Jakarta untuk itu. Termasuk yang fenomenal dari Pak Ahok, misalnya aduan masyarakat secara langsung ke balai kota, pasti kami buka kembali. Termasuk PPSU atau pasukan Orange yang sekarang naik ijazahnya sampai dengan SLT, SD aja cukup lah. Karena yang penting kerja dengan rajin dan baik gitu ya. Ini Pak Jokowi sudah menyetujui mundurnya Bapak dari Seskap, tanggapannya seperti apa? Ya, yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Presiden. Sudah 2 periode diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris kabinet. Jadi saya secara jujur menyampaikan bahwa saya sungguh sangat berterima kasih karena begitu tidak mudahnya menjaga dapur Presiden. Tetapi alhamdulillah rasa-rasanya sampai hari ini saya menunjukkan performa yang pasti dianggap baik oleh Presiden. Memang saya sudah menyampaikan mengenai batas waktu tanggal 22 September karena saya nggak mau begitu ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, saya masih harus menjadi sekretaris kabinet. Sehingga dengan demikian saya sekarang sudah bisa bekerja penuh atau menyai waktu penuh untuk melakukan sosialisasi bersama dengan Bang Dul. Ya. Pak Pram, kan tiap weekend ini kan warga Jakarta ini selalu ke luar kota ya Pak, ke Bandung atau ke Puncak. Ini mengindikasikan bahwa Jakarta itu kekurangan ruang terbuka hijau. Kira-kira apa solusi Bapak jika terpilih menjadi gubernur? Yang paling utama adalah fasilitas yang bisa membuat refreshing masyarakat di Jakarta ini masih cukup mahal. Contohnya, Taman Mini Indonesia Indah. Ancol mungkin bagi middle class tidak jadi masalah. Tetapi bagi masyarakat yang memang menjadikan Ancol tempat untuk berlibur, refreshing, makanya yang paling utama juga yang seperti itu harganya harus dikoreksi kembali. Yang kedua, kalau memang ada ruang, Ragunan dan sebagainya, kita lakukan perbaikan untuk bisa menarik wisatawan lokal domestik dari Jakarta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memang warga Jakarta ini kadang-kadang udah dikasih tahu akan macet di puncak, masih aja seneng ke puncak karena itu merupakan bagian yang ya mungkin mereka gembira dengan demikian. Tetapi sekali lagi, walaupun itu menjadi sebagian habit masyarakat kita, tetapi Jakarta harus menyediakan tempat-tempat yang terjangkau bagi masyarakatnya, terutama middle class ke bawah. Mas Pram, ini kan ada kabar kalau Mas Pram akan bertemu Pak SBY. Itu sebenarnya undangannya dari Pak SBY sendiri atau dari... Hari ini saya bertemu dengan Pak Ahok. Oh. Untuk rencana pertemuannya kapan dengan Pak Hari ini saya bertemu dengan Pak Ahok. Tapi ada rencana bertemu dengan Pak SBY? Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, saya Bang Dul pasti akan meminta waktu kepada para tokoh. Dan apakah pertemuan itu akan diadakan, nanti pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman setelah bertemu. Setelah bertemu ya. Mas Pram tadi yang diturunkan standar menjadi ijazah presiden, itu kan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Komitmen Bapak terhadap pembukaan lapangan kerja seperti itu. Ya, salah satu faktor yang paling mendasar di Jakarta ini, yang paling tinggi, terutama bagi Gen Z dan milenial adalah masalah lapangan pekerjaan. Maka sebagai gubernur kalau diberikan amanah dan wakil gubernur bagi Bang Dul, pembukaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Dan kita harus terbiasa untuk melakukan terobosan-terobosan yang ada. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa dengan APBD sekitar 80 sampai 86 triliun,
Jakarta bisa membuat yang namanya Jakarta Fund. Kalau bisa membuat Jakarta Fund dikelola secara profesional, yang saya yakin dari silvanya APBD aja bisa untuk merunning itu, maka kemudian bisa melakukan ekspansi untuk kegiatannya. Selama dikelola secara profesional, terbuka, transparan, dan sekarang ini memang eranya keterbukaan. Termasuk di kantor saya sendiri, supaya beban Gen Z, Gen milenial ini tidak terlalu habis di jalan, bekerja dari mana saja, work from home, work from everywhere. Di tempat saya di Sekretaris Kabinet sekarang ini sudah diberlakukan, dan kami yakin kami berdua akan memperlakukan itu. Pak, bicara soal elektabilitas, ini kan sudah dirilis menggunakan SI ya, ada 10%. Yang pertama, saya alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Karena apa? Semua orang memperkirakan bahwa minggu pertama setelah mendaftar, kami berdua itu maksimum 20%, maksimum. Bahkan Pak Ahok sama Pak Jokowi ketika maju, sebelum maju 4%, ketika diumumkan itu baru 12%. Kami sudah 28,4%. Saya sendiri terkejut, tidak menyangka. Karena saya sendiri menyangka paling 20%. Sehingga dengan demikian kalau disurvei hari ini, karena surveinya itu kan tanggal 6 September, pasti berbeda. Karena kami sudah turun keliling kemana-mana. Sehingga dengan demikian itu yang menambah semangat bagi saya dan Bang Dul untuk itu. Bang Dul, silakan Bang Dul. Barangkali kalau timbul kekhawatiran bukan di kita ya tentang survei ini, tapi mungkin tetangga sebelah. Karena kita ini baru kerja 2 minggu, mereka barangkali udah kerja hampir 4 bulan. Jadi betul-betul kita ya tentu survei ini menjadi satu pegangan kita, guidance, sehingga kita tahu bagaimana daya jangkau kita. Oh itu luar biasa, bisa 2 digit dalam waktu 2 minggu. Seminggu, saya ngerinya seminggu lagi udah crossing nih. Maka itu kenapa Ahok ngajak kita ke tempat crossing ini. Kayaknya ada makna ke sana. Jadi sekali lagi, kita sangat apresiasi bahwa kerja keras kita dan sambutan masyarakat itu membuat kita semakin optimis, itu aja. Mas Pram tadi disebut akan menyelesaikan kampung bayam, sengketa kampung bayam. Nah ini penyelesaiannya akan kayak gimana? Jadi di era terakhir Mas Anies, tepatnya tanggal 22 Oktober, dia sudah menyerahkan sebagian kesepakatan antara Kampung Bayam dengan apartemen yang ada, yang pada waktu itu dilakukan oleh Jakpro ya? Apa? Jakpro. BUMD kita. Jadi saya akan mempelajari secara detail, karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah menjadi kesepakatan kok belum diberikan, kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes, ada konflik sehingga sampai hari ini belum terselesaikan. Maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu, yang harus diutamakan karena rumah susun itu tempatnya kan dibangun memang untuk kompensasi itu. Sehingga prioritasnya hanya untuk itu, tidak boleh ada yang lain. Dan ternyata setelah saya pelajari, Kampung Bayam ini ada sejak zaman pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika krisis diberikan ruang masyarakat untuk mengelola Kampung Bayam. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kami pelajari, dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun, terutama bagi orang yang memerlukan, tetapi bagi Pemda juga hal-hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan. Mas ini kan waktu itu kan warga sempat menolak soal biaya pembayaran ke kampung susun Bayam. Ini berarti akan dibicarakan juga nggak terkait pembayaran? Menolak karena sosialisasinya belum dilakukan semuanya, tetapi sebagian sebenarnya menerima. Kalau nggak salah ada 135 atau 133 KK ya, saya mohon maaf kalau salah ya, tapi kurang lebih itu. Bahwa memang harus ada ruang untuk duduk kembali, bersepakat, bermusyawarah, itu bagian yang memang harus selalu dibuka. Nggak bisa kemudian ditutup dan kemudian ada konflik yang ada di masyarakat. Pak Ahok dikit Pak, kemarin Pak Ridwan Kamil